Kalau memang di luaran sana ada yang bilang peternakan ayam itu mudah rugi, sulitlah kalkulasi seperti apa. Memang pada kenyataannya kalau memang kita tidak serius, tidak tekun gitu kan, agak banyak teledor, ya pasti seperti itu Kang. Saya bukan sekali dua kali, memang betul pada kenyataannya seperti itu. Tapi dengan berjalannya waktu, saya tekuni, saya meminimalisir resiko-resiko. Ya alhamdulillah sampai saat ini kisaran udah lebih dari 10 tahun lah berjalan untuk kandang ini, memang seperti itu Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Nawangga. Saya ketua dari kelompok tani Wiguna Tani Mukti, sekaligus owner dari Wiguna Farm sendiri. Nah, untuk saat ini kita berada di kawasan Wiguna Farm, yaitu di bagian peternakan. Jadi kita di Wiguna Tani Mukti itu juga ada petani peternaknya. Nah, untuk sekarang posisi lagi ada di kandang ayam pedaging. Jadi ini aset Wiguna Farm sendiri. Kita sebenarnya ada 2 lokal. Ini masih di lokal yang satu. Kebetulan saat ini lagi musim-musim panen. Umur hampir 30 hari lah. Udah mulai penjarangan. Jadi kenapa Wiguna Farm itu sendiri nggak fokus di hanya pertanian. Jadi kita terintegrasi juga sama peternakan. Seperti itu. Nah, berbicara untuk peternakan sendiri di Wiguna Farm nggak hanya untuk ayam pedaging sebenarnya. Masih ada kawasan sebelah sana, ada juga yang peternakan kambing, domba, ada kerbau, ada sapi juga, beberapa sapi. Nah, kebetulan saat ini ada di kandang ayam kami. Nah, sebenarnya yang fokus utama itu selain kita jual ekoran, jual pedaging, kita juga pemanfaatan untuk pupuknya sendiri. Seperti itu, Kang. Jadi ini ada 2 lokal, kurang lebih bisa masuk 15.000 ekor ayam. Memang benar sih, kadang-kadang permainan, bukan permainan, sistem tematik di peternakan itu, ayam itu susah ditebak, Kang. Kita kayak sekarang nih, ayam memang lagi bagus. Kebetulan memang di minggu ini harga juga lagi bagus, lagi alhamdulillah lah. Kadang-kadang di musim kemarin kita harga tinggi, cuman ayam kurang sehat. Benar, setelah saya telisik, saya uji, saya tekuni sistem-sistemnya. Yang pertama memang periode, Kang. Waktu sebenarnya yang memang harus kita tepat. Kedua, posisi kandang untuk kesehatan si ayam itu tersendiri. Kenapa? Kan ini emang jauh dari pemukiman. Jauh dari pemukiman, yang terutama yaitu siklus angin sih sebenarnya, Kang. Jadi si ayam itu nggak stres. Ayam itu, ayam broiler itu sangat mudah stres. Sebenarnya ada orang masuk kena berisik atau apa, dia mudah stres. Nah, di situ beberapa kali musim kemarin kita ya karena itu tadi kan, ayam stres langsung sekaligus tewas. Nah, di situ jadi sedikit-sedikit saya mulai belajar, ternyata memang dari waktu siklus masuk DOC, jadwal keluar DOC, sama perhitungan pakan dan segala macam itu sangat menentukan. Kebetulan kan untuk peternakan ayam itu tersendiri tetap kita harus kerjasama sama PT, seperti itu kan. Jadi seperti itu. Enaknya peternak ayam itu sebenarnya kita nggak mandiri ya, Kang. Kita kerjasama sama PT, DOC, pakan semua PT yang supply. Kita punya orang kerja, punya kandang. Nanti orang pemasaran yang langsung hubung sama PT. Jadi nanti ada orang pemasaran yang butuh ayam ekoran berat seberapa, jadi bisa masuk ke sini. Gitu kan, tergantung pesanan sih sebenarnya, seperti itu. Tergantung pesanan juga, Kang. Ini kan kurang lebih 30 hari gitu kan. Ada beberapa pasar yang memang butuh 0,8, 1,2 gitu kan, kita udah siap bisa diambil. Tapi untuk masa panen total itu kan kurang lebih ya di 30 harian, 35 hari itu emang udah harus angkat gitu kan. Soalnya kalau lebih dari 35 hari itu hitungannya udah beda lagi, seperti itu. Jadi kita populasi periode sekarang kurang lebih 15.000 ekor. Jadi sebenarnya perhitungannya itu 6 ton lebih itu udah cukup sebenarnya untuk pakan. Sebenarnya kan
Jadi hitungan orang kerja, hitungan ya semuanya lah gitu kan. Jadi sebenarnya untuk kita siklus biar gimana sih biar untung, ya itu tadi, ya kita sebisa mungkin meminimalisir untuk kematian. Seperti itu. Jadi kita rawat dengan baik, kasih pakan sesuai anjuran gitu kan. Yang penting air jangan kekurangan gitu. Ayam usahakan ayam itu tidak stres. Kebanyakan kerugian peternak itu di kematian itu sendiri. Untuk masalah harga kan itu nomor 2 kan. Nomor 2 itu kan pasar global gitu kan sama. Yang jelas kita sebisa mungkin meminimalisir kematian ayam itu. Siap. Ya yang pertama ya posisi kandang kan. Posisi kandang itu sirkulasi angin itu harus baik. Karena selain stres itu kan kebetulan musim sekarang kan kita nggak turun kohe kan. Jadi tetap kohe biasanya umur 15 hari itu turun kohe, turun kandang, kohe turun. Untuk musim sekarang kan karena iklim juga, karena setiap kita turun kohe, aroma itu pasti keluar. Itu juga salah satu yang bisa bikin ayam stres, seperti itu. Jadi kita nggak turun kohe. Nah untuk kedua yaitu sistem pakan, air bersih gitu kan, rutin sehari 3 kali ngasih, jangan sampai telat air. Seperti itu. Untuk yang kandang ini kita masih manual untuk air. Untuk yang kandang yang di bawah, yang sebelah itu udah otomatis alat-alatnya seperti itu. Jelas itu udah dijadwalkan. Kunci utama memang untuk ayam ini kan rentan sekali sama penyakit Kang. Ayam seperti ini tuh tetap pemberian vitamin seperti obat-obatan dan lain-lain itu udah kita jadwalkan secara rutin. Jadi kita edukasi, kita bimbing SDM yang kerja di sini gimana caranya supaya ya teratur, ya tujuannya itu tadi supaya si ayamnya sehat, pemiliknya juga sehat seperti itu kan. Sehat dalam artian ya itu tadi kan keuangannya seperti itu. Untuk dari aroma sebenarnya kan ayam itu kan memang sumber penyakitnya itu kan dari kohenya itu sendiri sebenarnya Kang. Kita ada obat khusus yang memang buat menekan, hanya menekannya buat nggak total sebenarnya, hanya menekan untuk aroma dari kohenya itu sendiri. Jadi dari obat-obatan, dari untuk penekanan lalat juga kan itu memang ada treatment tertentu memang udah kita siapkan seperti itu. Untuk rekan-rekan semuanya sama saya juga masih tahap belajar, cuman kunci utama yaitu bergerak dulu lah, mulai dulu yang penting, jangan mikirin resiko pasti ada, tapi kita mulai aja dulu gitu kan. Saya juga masih sampai saat ini masih tahap belajar seperti itu kan. Kalau memang di luaran sana ada yang bilang peternakan ayam itu mudah rugi, sulit lah kalkulasi seperti apa. Memang pada kenyataannya kalau memang kita tidak serius, tidak tekun gitu kan, agak banyak teledor, ya pasti seperti itu Kang. Saya bukan sekali 2 kali memang betul pada kenyataannya seperti itu, tapi dengan berjalannya waktu saya tekuni, saya meminimalisir resiko-resiko, ya alhamdulillah sampai saat ini kisaran udah lebih dari 10 tahun lah berjalan untuk kandang ini memang seperti itu Kang. Jadi untuk rekan-rekan semuanya yang memang udah berjalan atau ada yang memang baru niatan, baru mau mulai, ayo kita mulai. Yang penting gerak dulu, resiko bisa ditanggulangi. Yang penting kita tekun. Jangan lupa untuk kalian semua yang nonton di channel ini, jangan lupa subscribe di channelnya Agro Maritim. Terima kasih.